Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini saya Nisa Ayu Hidayati sebagai moderator. Kelompok kami akan membahas tentang matan keyakinan dan cita-cita hidup kemuhamadiyahan. Dan selanjutnya akan dibacakan materi oleh teman-teman saya. Sejarah perumusan matan keyakinan dan cita hidup Muhammadiyah. Matan keyakinan dan cita hidup Muhammadiyah diputuskan dalam Sidang Tanwir Muhammadiyah tahun 1969 di Ponorogo dalam rangka melaksanakan amanat Muktamar Muhammadiyah ke-37 tahun 1968 di Yogyakarta. Kemudian oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, matan ini diubah dan disempurnakan, khususnya pada segi peristilahannya berdasarkan amanat dan kuasa Tanwir Muhammadiyah tahun 1970. Isi matan keyakinan dan cita hidup Muhammadiyah. Yang pertama, Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama, adil, makmur, yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Yang kedua, Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya sejak Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan seterusnya sampai kepada Nabi penutup Muhammad SAW sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual, duniawi dan ukhrawi. Yang ketiga, Muhammadiyah adalah mengamalkan Islam berdasarkan Al-Quran, kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, dan sunnah Rasul, penjelasan dan pelaksanaan ajaran-ajaran Al-Quran yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Yang keempat, Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang-bidang. Yang pertama yaitu akidah. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya akidah Islam yang murni, bersih dari gejala-gejala kemusyrikan, bid'ah, dan hufarat, tanpa mengabaikan prinsip toleransi menurut ajaran Islam. Yang kedua yaitu akhlak. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlak mulia dengan berpedoman kepada ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul, tidak bersandi kepada nilai-nilai ciptaan manusia. Yang selanjutnya yaitu ibadah. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW tanpa tambahan dan perubahan dari manusia. Selanjutnya yaitu muamalah dunyawiyah. Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya muamalah dunyawiyah, pengelolaan dunia dan pembinaan masyarakat dengan berdasarkan ajaran agama, serta menjadi semua kegiatan dalam bidang ini sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima yaitu Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber keyakinan, kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil dan makmur dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baik, selanjutnya isi kandungan matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Kelompok ke-1 mengandung pokok-pokok pikiran yang bersifat ideologi, yaitu nomor 1 dan 2. Kelompok kedua mengandung persoalan mengenai paham agama menurut Muhammadiyah, yaitu nomor 3 dan 4. Kelompok ketiga mengandung persoalan fungsi dan misi Muhammadiyah dalam masyarakat negara Republik Indonesia, yaitu nomor 5. Selanjutnya yaitu cita-cita Muhammadiyah, terwujudnya masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya pemikiran dan gerakan Muhammadiyah dalam 4 bidang. Yang pertama, akidah Muhammadiyah dalam Islam. Akidah secara etimologis berasal dari kata aqada yaqidu, aqdan wa aqidatan, yang berarti simpul, ikatan, perjanjian dan kokoh. Dan menjadi akidah berarti keyakinan. Dan keyakinan itu tersimpul dengan kokoh dalam hati, bersifat mengikat dan mengandung perjanjian. Akidah secara terminologi adalah beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hatimu, mendatangkan ketentraman jiwa, menjadi keyakinan yang tidak bercampur sedikitpun dengan keraguan. Lalu, tujuannya adalah bercita-cita dan bekerja untuk mewujudkan masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajarannya, agama Islam adalah agama Allah sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan hidup, material dan spiritual
intelektual dunia dan ukhrawi. Fungsinya yaitu sebagai sumber yang menentukan bentuk dan cita-cita hidup sendiri. Kemudian ada ibadah. Ibadah ialah bertakharub atau mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan mentaati segala perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dan mengamalkan segala yang diizinkannya. Ibadah itu ada yang umum dan ada yang khusus. Ibadah yang umum ialah segala amalan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ibadah yang khusus ialah apa yang telah ditetapkan Allah berdasarkan perincian-perinciannya, tingkah dan cara-caranya yang tertentu. Selanjutnya ada akhlak. Akhlak secara etimologis bentuk jamak dari kata khuluq yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Akar katanya khalaqa yakhluqu khalqan yang berarti menciptakan, khaliq pencipta, makhluk yang diciptakan, dan khaliq hak penciptaan. Akhlak secara terminologis adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Selanjutnya yang terakhir ada muamalah. Muamalah secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu amala yu'amilu mu'ammalatan wa imalan yang memiliki arti berinteraksi, bekerja. Muamalah secara terminologis adalah hubungan antara manusia dalam usaha mendapatkan alat-alat kebutuhan jasmani dengan cara sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran dan tuntunan agama. Muamalah adalah hukum yang mengatur hubungan individu dengan individu lain atau individu dengan negara Islam dan atau negara Islam dengan negara lain. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.